Jadi di sini saya sebagai moderator dari presentasi pada kali ini membawakan materi paragraf pada pagi hari ini. Pertama dan utama, mari kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kali ini. Yang kami hormati Dr. Randa Putri Mulharida, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia pada kali ini dan tidak berkenan hadir. Di sini saya sebagai moderator memperkenalkan pemateri pada kali ini, yaitu ada Bapak Dian Jatodana, Tika Rahmawati, Baru Fiat Nusa, dan yang terakhir ada Bapak Tika Afinasari. Baik, tanpa berlangsung lebih lama lagi, mari kita masuk ke materi pada kali ini. Silakan. Ya, pada hari ini kita akan membahas mengenai paragraf. Paragraf sendiri itu apa sih? Ada yang tahu, teman? Harusnya di SD udah diajarkan ya. Tapi kita ulang lagi. Jadi paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan dan membahas satu gagasan pokok atau gagasan utama atau ide utama secara padu, utuh serta mengandung kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan utama atau gagasan pokok atau ide utama tersebut. Jadi paragraf itu ya intinya sebuah kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok, kumpulan beberapa kalimat untuk menjelaskan satu ide pokok. Menurut Tarigan tahun 2008, paragraf adalah seperaman kalimat yang berkaitan erat dan membentuk satu kesatuan pikiran. Sedangkan menurut Kraft 2004, paragraf merupakan bagian karangan yang mengandung satu ide pokok yang dikembangkan. Jadi paragraf itu kita punya ide pokok nih, misal ide pokoknya bencana alam akhir ini, yang akhir-akhir ini terjadi. Dan nanti kalimat-kalimat di bawahnya itu adalah sebagai penjelasan dari ide pokok yang kita sebutkan. Lalu ada ciri-ciri paragraf yang baik. Yang pertama tentu saja memiliki ide pokok atau gagasan utama. Jadi tidak bisa disebut sebuah paragraf apabila tidak memiliki ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua ada antar kalimat saling berhubungan atau berkaitan. Lah, kalau jadi satu paragraf, otomatis kalimat-kalimatnya itu nyambung sama ide utamanya, sama gagasan pokok utamanya. Terus disusun secara runtut dan logis. Nah, kalau kita mau membuat paragraf, itu harus urut ya, Mas Mbak. Karena kalau tidak urut nanti yang membaca itu tidak mengerti apa yang kita terangkan. Lalu yang keempat ada menggunakan bahasa yang efektif, padu dan jelas. Jadi dalam membuat paragraf juga harus memperhatikan gaya bahasanya, terus tata bahasa Indonesianya, supaya dapat mudah dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Yang terakhir ada terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama ini biasanya terletak di awal ya. Lalu kalimat penjelas itu ada di bawah. Tapi nanti akan dijelaskan ada beberapa jenis paragraf yang kalimat utamanya itu ada yang di tengah, ada yang di akhir, terus juga ada yang di awal. Lalu ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama itu adalah gagasan berkesinambungan. Jika tidak, itu belum disebut paragraf. Lalu ada kesatuan atau unity. Semua kalimat pendukung pembahasan gagasan utama.
Selanjutnya ada letak kalimat utama. Nah, letak kalimat utama itu nggak selalu ada di awal paragraf. Nah, ada empat jenis letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Jadi paragraf yang memiliki ide pokoknya itu ada di awal kalimat. Nah, terus diikuti oleh kalimat-kalimat yang jelas sebagai penguatan. Jenis paragraf ini paling sering digunakan dalam tulisan ilmiah. Terus yang kedua ada paragraf induktif, yakni ide pokoknya ada di akhir kalimat. Terus yang selanjutnya ada paragraf campuran. Kalau di paragraf campuran ini, ide pokoknya itu ada di awal sama di akhir. Jadi ada dua. Terus yang selanjutnya ada paragraf deskriptif atau naratif, yakni paragraf yang menggambarkan objek, orang, tempat, atau suasana secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan yang dijelaskan. Sedangkan naratif merupakan paragraf yang menceritakan peristiwa atau kejadian secara runtut. Kalau deskriptif itu kayak paragraf yang mendeskripsikan, terus kalau naratif itu yang menceritakan peristiwa. Terus selanjutnya ada jenis-jenis paragraf berdasarkan jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 5, yakni paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Kalau narasi ini biasanya bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa. Kalau deskripsi itu menggambarkan objek secara rinci atau mendeskripsikan sesuatu. Kalau paragraf eksposisi biasanya berisi informasi. Terus kalau paragraf argumentasi itu biasanya menyampaikan pendapat atau argumen disertai dengan alasan-alasannya. Yang terakhir ada paragraf persuasi yang bertujuan untuk memengaruhi pembaca, misalkan ajakan atau larangan. Syarat paragraf yang baik. Kita lanjut ya teman-teman. Syarat paragraf yang baik itu harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Kesatuan atau unity itu semua kalimat dalam paragraf itu harus membahas satu gagasan utama dan tidak menyimpang dari topik. Selanjutnya yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Artinya itu antar kalimat harus saling berhubungan secara logis sehingga sebuah paragraf itu mudah dipahami. Selanjutnya yang ketiga ada kelengkapan atau komplementis. Itu artinya paragraf itu harus memiliki kalimat utama dan juga kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya yang keempat ada keterpaduan struktur. Susunan paragraf itu harus teratur dan juga sistematis agar kalimat utama itu bisa jelas. Selanjutnya itu ada kesalahan hukum dalam penulisan paragraf. Yang pertama, lebih dari satu gagasan utama. Paragraf itu menjadi tidak fokus karena membahas beberapa ide sekaligus. Yang kedua, kalimat tidak saling berkaitan. Kalimat berdiri sendiri sehingga paragraf itu terasa tidak padu. Yang ketiga, penggunaan kata hubung yang tidak tepat. Kata hubung yang salah dapat membuat hubungan akar kalimat itu jadi tidak jelas. Yang keempat, paragraf terlalu panjang dan terlalu pendek. Paragraf yang terlalu panjang itu juga membuat pembaca itu menjadi mudah lelah. Sedangkan kalau misalkan terlalu pendek itu gagasan menjadi kurang jelas. Selanjutnya, peran paragraf dalam karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, paragraf itu berfungsi untuk mengorganisasi ide secara
paragraf deskriptif sama paragraf naratif. Nah, kalau paragraf deskriptif ini kan menggambarkan objek, orang, tempat atau suasana. Jadi kalau paragraf deskriptif ini itu kita gunakan saat ingin melukiskan suatu objek, tempat atau suasana. Misalnya wajahnya yang cantik atau rupawan, yang putih, berarti kan itu mendeskripsikan wajah seseorang, bisa jadi ya secara lebih detail. Ya, menggambarkan. Sedangkan paragraf naratif itu saat kita ingin menceritakan serangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis, biasanya untuk menyampaikan berita. Terus perbedaan yang mencolok itu biasanya kalau deskripsi itu fokus pada satu momen atau satu objek yang akan dideskripsikan secara detail. Sedangkan kalau naratif itu fokusnya pada serangkaian kejadian, kayak misal ada banjir, nah kita menceritakan rangkaian bisa terjadinya banjir itu bagaimana, kayak gitu. Iya. Kasus yang deskriptif itu apa aja biasanya? Kalau deskriptif itu seperti tadi, misal kita mau menggambarkan seseorang itu, misal dia wajahnya cantik, putih, atau enggak mungkin kulitnya sawo mata, seperti itu. Kalau misal naratif itu harus didasarkan oleh keterangan waktu. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra dari PGSB kelas SPA. Mau bertanya nih, paragraf sama alinea itu sama apa tidak? Paragraf dan alinea itu sama atau tidak? Oke, terima kasih Mas Dodi. Jawabannya itu sama, cuma berbeda istilah saja. Jadi paragraf sama alinea itu sinonim. Kalau bukan alinea itu istilah lama, tapi kalau bukan paragraf itu istilah yang baru saat ini. Paham? Jadi sama, paragraf sama alinea itu sama pengertian juga. Ya. Sudah puas? Untuk diskusi pada tadi itu adalah koherensi untuk menjaga paragraf agar kita berkesinambungan. Paragraf adalah sebutan untuk sekarang dan alinea itu sebutan yang dulu dan memiliki makna yang sama. Dan paragraf deskriptif fokus untuk menggambarkan suatu objek, sedangkan paragraf naratif untuk menceritakan suatu peristiwa secara global. Setelah sudah dibacakan kesimpulan dan juga pemateri pada pagi hari ini, ice breaking. Teman-teman mau ice breaking lagi Kak? Setiap paragraf ada ide pokoknya dan dapat ditemukan di kalimat utama. Letak kalimat utama ada 3 macamnya. Deduktif, deduktif, deduktif.